Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga pada diri kita. Kita berharap mudah-mudahan kita akan mendapatkan tambahan kenikmatan dari Allah sebagai akibat dari sikap syukur kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan hidup kita akan menjadi hidup yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya mendapatkan pertanyaan dari salah seorang jamaah masjid saya. Pertanyaannya itu sederhana. Apakah di dalam Islam itu dikenal hukum karma sebagaimana yang dikenal di kalangan orang-orang Hindu, dan bahkan seringkali dikaitkan dengan istilah reinkarnasi yang dikenal dalam masyarakat Buddha. Saya katakan dengan bahasa saya, istilah hukum karma itu di dalam Islam tidak ada. Dan gagasan karma yang ada di dalam agama Hindu itu tidak persis sama dengan gagasan yang ada di dalam Islam tentang balasan yang akan diperoleh manusia ketika manusia itu melakukan perbuatan apapun. Nah, hukum karma dalam agama Hindu itu memang menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari keyakinan mereka bahwa seorang yang pernah berbuat jahat itu akan menjadi orang yang akan mendapatkan karma atau balasan dari perbuatan jahatnya itu. Dan karma itu akan menyebabkan orang itu menderita sebagai akibat dari perbuatan jahatnya itu. Dan penderitaan itu menjadi sesuatu yang menjadi akibat dari perbuatan buruknya, yang perbuatan buruk tadi menjadi sebab yang dipastikan akan menjadi sebab bagi orang itu untuk mendapatkan akibat buruk dari perbuatan buruknya itu. Jadi dalam istilah saya, seolah-olah akibat itu menjadi sebuah kepastian yang tidak mungkin tidak ada. Di dalam Islam tidak dikenal adanya kepastian akibat itu. Yang ada adalah kemungkinan yang bisa terjadi karena Allah memang menghendakinya. Jadi semuanya akan berpulang pada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang kalau kita itu menggali makna akibat dari setiap tindakan yang kita lakukan, di dalam Islam memang dikenal bahwa setiap orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan yang berupa pahala, orang yang berbuat tidak baik akan mendapatkan dosa. Itu dikenal, dan bahasan-bahasan itu kemudian dikenal sebagai sebuah pembahasan yang harus diyakini bahwa orang itu harus berbuat baik kalau dia ingin mendapatkan balasan kebaikan dari Allah, dan kalau dia itu tidak ingin mendapatkan balasan keburukan, ya jangan berbuat sesuatu yang tidak baik. Itu saja. Itu yang harus menjadi keyakinan hidup seorang muslim yang pada saatnya menumbuhkan keinginan untuk selalu berbuat baik dan tidak punya keinginan sekecil pun untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, kembali pada pertanyaan dari jamaah saya itu, mari kita coba untuk kita gali dengan seksama. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, istilah karma itu memang populer dalam kehidupan sehari-hari. Seperti orang yang ketika mengatakan, saya begini ini kan karena karma, karena akibat dari perbuatan saya. Nah, kata karma itu secara harfiah merupakan kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut.
yang di dalam istilahnya orang Hindu dinamakan karma pala. Nah, sementara akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu disebut karma vipaka. Jadi ketika kita bicara tentang perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan itu, istilahnya karma pala, sementara akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu disebut karma vipaka. Nanti para jamaah bisa belajar dari ajaran Hindu yang di dalam kajian kehinduan di dalam kitab-kitab mereka itu ada, dan kalau kita kesulitan kita bisa akses di internet banyak sekali. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jika dilihat dari istilahnya, karma memang tidak ada di dalam khasanah Islam. Tetapi sebenarnya ajaran Islam itu juga menyepakati jika tingkah laku buruk akan mengakibatkan sebuah keburukan juga. Sehingga umat Islam diwajibkan untuk senantiasa berbuat baik agar dia mendapatkan kebaikan sebagai akibat dari perbuatan baiknya. Banyak ayat Al-Quran yang bisa kita kaji untuk mendapatkan pengertian seperti itu. Nah, cuma agar tidak salah mengartikan makna karma, beberapa ulama menyarankan untuk menyebut balasan perilaku tersebut dengan balasan dari setiap perbuatan baik atau buruk. Ya gitu. Balasan dari setiap kebaikan itu adalah baik dan balasan setiap burukan itu buruk. Itu saja. Jadi sebutan karma itu jangan sampai disebut karena itu istilah baku di dalam agama Hindu. Meskipun substansinya bisa saja sama, cuma pemahaman kita harus tepat. Nah, di dalam kitab suci Al-Quran kita bisa membahas dari beberapa ayat yang bisa kita pakai sebagai bahan kajian. Yang pertama, saya mencoba untuk melihat pada surat An-Nahl ayat 61. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'ahidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Di dalam ayat ini Allah berfirman yang ketika kita terjemahkan kira-kira terjemahnya begini. Jika Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Jadi semua bergantung pada kehendak Allah. Kapan, di mana, dengan cara apa Allah membalas kebaikan dan keburukan manusia itu ya terserah Allah. Termasuk ketika manusia itu berbuat zalim pada siapapun, termasuk kezaliman pada dirinya. Ketika dia tidak bersikap dan bertindak proporsional untuk dirinya dan orang lain, maka Allah akan menghukumnya kapan, di mana, dan dengan cara apa Allah menghukumnya. Jadi semua bergantung pada Allah. Allah juga berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97 dikatakan, Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun orangnya yang berbuat sesuatu yang disebut amal soleh, mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, seperti halnya perbuatan maksiat, misalnya akan mendatangkan pengaruh buruk dan efeknya bisa saja menyebabkan berbagai kerusakan yang bukan hanya terjadi pada dirinya, tapi juga terjadi pada orang lain dan lingkungan yang ada di seputarnya. Nah, setiap kali manusia itu melakukan perbuatan dosa, Allah akan memberikan balasan kepada mereka sebagai akibat dari dosa mereka. Bisa kita simak misalnya di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Di dalam ayat itu Allah berfirman, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu
la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi dampak buruk dari perbuatan buruk itu bisa terlihat di bumi ini. Banjir bisa terjadi sebagai akibat dari perilaku manusia, dan juga tanah longsor bisa terjadi sebagai akibat dari kerusakan yang dilakukan oleh manusia karena mereka berbuat sesuatu yang tidak baik terhadap alam. Demikian juga terhadap dirinya, kita itu menjadi terdampak buruk. Terjadinya dampak buruk itu sebagai akibat dari perbuatan kita yang buruk. Tadi saya ditanya itu, kenapa saya dibenci orang? Saya katakan jangan-jangan memang Anda layak dibenci orang karena Anda melakukan tindakan yang menimbulkan kebencian dari orang lain pada diri Anda. Saya berikan contoh yang paling mudah saja supaya tidak menyinggung perasaan. Saya itu pernah satu saat dicibir orang. Saya itu mikir, kenapa ya orang mencibir saya? Saya tidak segera marah itu pada waktu itu, semua merenung. Kenapa orang mencibir saya itu? Saya renungkan. Saya coba untuk saya ingat-ingat. Oh, ternyata cibiran orang itu terjadi sebagai akibat dari kesombongan saya ketika tampil di hadapan orang. Meskipun saya tidak berniat untuk sombong, tetapi tercitrakan sebagai kesombongan, dianggap orang sebagai kesombongan. Ya, satu contoh yang paling mudah itu. Saya pernah ditanya orang dengan pertanyaan yang sulit. Saya katakan, untuk meyakinkan orang, saya katakan, ini pertanyaannya terlalu mudah itu. Jawabannya begini, saya dengan kelakar itu menjawab pertanyaan yang sebenarnya sulit itu untuk mengesankan bahwa pertanyaan itu sebenarnya bukan pertanyaan yang sulit dijawab. Padahal saya harus bekerja keras untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi saya kesankan bahwa pertanyaan itu mudah dijawab. Dan sehingga waktu itu orang bisa menerima jawaban saya. Tetapi ada kesan kesombongan pada diri saya ketika menjawab pertanyaan itu. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa saya sombong. Dan tindakan saya itu berulang-ulang saya lakukan karena saya tidak ingin mengesankan bahwa sesuatu yang menjadi masalah orang yang dipertanyakan pada diri saya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sulit, masalah yang sulit dipecahkan. Padahal masalah-masalah yang ditanyakan itu sebenarnya masalah-masalah yang sangat sulit. Tapi saya akan mengesankan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang mudah dijawab, sehingga semua persoalan itu dengan mudah bisa kita temukan solusinya. Dan ternyata benar, ada solusi-solusi yang tepat untuk setiap masalah yang mereka alami itu karena jawaban saya itu. Dan kemudian ada komentar, wah, Pak Muhsin itu orang hebat. Nah, ketika saya dengar Pak Muhsin itu orang hebat, kata mereka, saya tersenyum gitu. Saya bukan kemudian menjawab dengan jawaban yang mengesankan rendah hati, saya tersenyum. Nah, senyuman saya itu dianggap orang sebagai kesombongan, sehingga saya dicibir orang. Kalau mau dikatakan orang, mungkin saya akan dikata-katai orang sebagai orang yang sombong. Nah, disitulah saya mulai sadar. Kemudian saya mengubah cara saya ketika saya menjawab pertanyaan dari para jamaah saya, dengan mencitrakan bahwa diri saya itu tidak tahu apa-apa, sehingga terkesan saya lebih tawadhu atau lebih rendah hati. Dan ternyata perubahan cara saya untuk menjawab pertanyaan itu menjadikan cibiran itu semakin lama semakin hilang. Dan alhamdulillah lama-kelamaan saya tidak merasakan cibiran itu. Ya. Saya belajar dari orang yang selalu saya sebut namanya Pak Profesor Dr. Kunto Wijoyo, Allah yarham. Beliau itu orang pintar. Tetapi kita ditanya, terkesan dia itu menyembunyikan kepintarannya, sambil dia mengatakan, kalau yang itu saya perlu banyak membaca lagi dan bertanya. Tetapi sebatas yang saya ketahui, jawabannya kira-kira seperti ini. Tapi ini jawaban sementara. Saya berkali-kali bertemu dengan beliau, dan 2 kali saya ke rumah beliau secara khusus untuk berdialog. Ternyata dari dialog itu saya mendapatkan jawaban-jawaban yang mengesankan bahwa dia itu orang yang betul-betul rendah hati, padahal ilmunya sangat dalam, utamanya ketika kita berbicara tentang persoalan sejarah. Beliau sangat paham itu terhadap metodologi sejarah, dan pada saatnya data-data sejarah itu dia coba untuk dia jelaskan dengan interpretasi yang luar biasa. Sehingga pemahaman beliau tentang sejarah
itu memunculkan pengetahuan-pengetahuan baru bagi diri saya untuk memahami sejarah itu dengan cara yang benar menurut ilmu yang beliau pahami. Dan dia tidak mengesankan bahwa dia sombong. Jadi kata dia selalu, ya menurut apa yang saya pahami untuk sementara ini seperti ini. Tapi mudah-mudahan nanti ada jawaban yang lebih baik ketika saya bisa membaca lebih baik lagi. Dan itulah yang membuat saya semakin hati-hati, semakin berhati-hati untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah, supaya tidak mengesankan bahwa saya ini orang yang sombong. Padahal saya tidak ingin menyombongkan diri, sebab saya itu siapa, saya tahu persis ya, bahwa saya itu orang yang baru belajar. Jadi apapun yang saya katakan itu adalah bagian dari proses belajar saya untuk mengatakan atau menjawab sesuatu yang menjadi jawaban sementara. Dan saya selalu mengembangkan setiap jawaban itu dengan jawaban-jawaban yang lebih tepat dan lebih rinci. Dan oleh karena itu saya tidak pernah berhenti untuk belajar. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, untuk itu kita umat Islam, dan bahkan tidak hanya umat Islam, manusia, setiap manusia itu harus berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang tidak baik, supaya kita tidak mendapatkan balasan buruk dari Allah sebagai akibat dari perbuatan kita yang tidak baik. Dan kita hanya akan berharap mendapatkan balasan kebaikan sebagai akibat dari perbuatan baik yang kita lakukan. Ini yang selalu saya sampaikan. Nah, Islam sendiri sebenarnya juga mengenal doktrin yang mirip dengan karma itu. Doktrinnya dikatakan di dalam bahasa sederhana oleh para ulama, jika perbuatan baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, maka perbuatan yang buruk pun akan mengakibatkan keburukan. Akibat dari perbuatan manusia itu terkadang bisa dirasakan saat manusia berada di dunia. Dan inilah yang disebut karma, serupa dengan gagasan karma yang disampaikan oleh umat yang beragama Hindu. Dalam ajaran mereka memang ada bahasan seperti itu. Jadi apa yang buruk yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini akan berdampak buruk selama kita berada di dunia. Dan selama Tuhan belum mengampuni apa yang kita lakukan itu karena kita telah mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan itu, maka karma itu tidak akan hilang. Jadi kalau dalam bahasanya orang Jawa, ngejowantahnya. Jadi bagaimana seorang itu ketika meninggal, dia akan kembali ke dunia untuk mendapatkan keburukan, dan keburukan itu menjadi sesuatu yang tampak pada orang yang menjadi orang yang merepresentasikan diri kita. Nah, di dalam ajaran Buddha itu disebut dengan reinkarnasi. Mirip-mirip aja reinkarnasi itu. Nah, di dalam Islam itu tidak ada konsep reinkarnasi yang sama dengan konsep di dalam ajaran agama Buddha, karena setiap orang itu hanya akan menanggung dosa dari setiap perbuatannya sendiri. Jadi karmanya orang itu dalam ajaran Islam ya akan terjadi pada orang yang melakukan perbuatan buruk itu. Demikian juga ketika orang itu sudah meninggal, habis amal perbuatannya. In qata amaluhu, seluruh perbuatannya hilang. Tapi ada yang disebut dengan sesuatu yang akan mengalir, yang disebut jariyah. Sehingga ada yang namanya shadaqah jariyah, sedekah yang nilai pahalanya mengalir. Ilmu itu juga ketika ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal, itu hilang toh. Tetapi manfaat dari ilmu itu kan akan mengalir, sehingga ilmu yang bermanfaat itu akan melahirkan pahala bagi orang yang pernah mengajarkan ilmu kepada semua orang. Termasuk di dalamnya orang tua yang punya anak yang soleh itu akan mengalirkan pahala anak-anak solehnya itu kepada bapak ibunya yang sudah meninggal, karena kesalehan dari anak-anak soleh yang selalu mendoakan pada kedua orang tuanya. Nah, ini yang perlu kemudian kita pahami lebih lanjut. Jadi ajaran karma dan reinkarnasi yang ada di dalam ajaran agama Hindu dan Buddha itu substansinya itu bisa kita lihat ada di dalam ajaran Islam, cuma konsep dasarnya bisa berbeda, dan pada saatnya kita harus memahami konsep-konsep dasar yang ada di dalam ajaran Hindu dan Buddha itu dengan benar, sehingga kita tidak terjebak untuk menjelaskan sesuatu yang ada dalam ajaran Islam itu dengan penjelasan-penjelasan yang dilakukan oleh orang-orang Hindu dan Buddha di dalam ajaran agama mereka. Karena berbeda memang. Nah, sementara itu di dalam surat Ar-Rum ayat 41 dikatakan ya, Dhuharul fasadu fil barri wal bahri
bima kasabat aydin nas. Kalau kita melihat di darat dan di laut itu ada kerusakan disebabkan oleh perbuatan manusia, itu Allah akan memberikan balasan dari perbuatan mereka itu. Kenapa balasan diberikan? Supaya manusia sadar untuk kembali pada kebenaran. Jadi kalau kita berbuat tidak baik, kemudian dampaknya itu terlihat pada diri kita ketika kita di dunia, itu adalah peringatan dari Allah untuk membuat kita itu sadar, untuk menjadikan kita sadar bahwa kita itu tidak seharusnya berbuat seperti itu. Nah, di dalam ayat yang lain, di dalam surat Sajdah ayat 21 dikatakan Allah, wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Dan sesungguhnya kami merasakan pada mereka sebagian azab yang dekat, artinya di dunia, sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Jadi azab yang diberikan oleh Allah di dunia itu merupakan bagian dari rahmat Allah sebenarnya untuk menyadarkan mereka mereka itu pernah berbuat tidak baik dan tidak seharusnya mengulangi perbuatan tidak baik yang pernah mereka lakukan sebelum mereka akan mendapatkan balasan di akhirat. Dan ketika Allah memberikan maghfirah, ampunan, maka dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah dan mereka tidak akan mendapatkan azab di akhirat sebagai akibat dari taubat mereka ketika mereka di dunia. Sehingga perbuatan jahat sebesar apapun yang mereka lakukan itu tidak akan mendapatkan azab di akhirat kelak karena sudah mendapatkan pengampunan dari Allah selama mereka hidup di dunia. Dan itulah yang selalu saya katakan, pentingnya taubat dan nasuha. Kalau kita pernah berbuat tidak baik, segera akhiri perbuatan kita tidak baik supaya kita tidak mendapatkan azab dari Allah di akhirat kelak. Dan pada saat kita itu berbuat tidak baik dan kita merasakan adanya akibat buruk dari perbuatan tidak baik yang kita lakukan, itulah yang disebut peringatan Allah untuk menyadarkan pada diri mereka. Dan itu bagi saya merupakan rahmat, merupakan bentuk kasih sayang Allah pada diri saya untuk membuat saya sadar bahwa saya tidak boleh berbuat seperti itu. Ini yang saya ceritakan bukan untuk apa-apa ya. Saya itu pernah sedikit banyak meremehkan orang lain. Karena orang itu memang ya tidak layak untuk diapresiasi. Ya pemalas, ya ada seorang itu yang pemalas sehingga dia itu menjadi orang miskin. Ketika saya beri nasihat pada dirinya itu, saya katakan jangan malaslah. Anda akan menjadi tidak miskin ketika Anda rajin bekerja dengan ikhtiar Anda dan berdoalah kepada Allah. Allah itu yang punya rezeki dan membagikan rezeki pada orang yang kehendaki. Maka ikhtiar Anda itu menjadi sesuatu yang menjadi sebab Anda itu akan memperoleh rezeki dari Allah. Jangan malaslah gitu. Berserahlah diri keadaannya kepada Allah. Tawakal itu adalah sesuatu yang harus Anda miliki. Kalau Anda itu tidak mau berusaha dan berdoa dan tawakal Anda tidak ada, jangan berharap Anda jadi orang kaya. Saya mengatakan seperti itu untuk nasihati, tetapi sedikit merkesankan, meremehkan. Dan ternyata Allah membalas apa yang saya katakan itu. Dia sakit hati dan mungkin doanya tidak baik. Saya itu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang saya harapkan. Padahal sesuatu yang saya harapkan itu sudah di depan mata, kira-kira saya berhitungan sudah akan terjadi. Ini pengalaman spiritual saya yang tidak pernah saya katakan kepada siapapun, tapi menjadi bahan renungan. Jangan pernah meremehkan orang lain, seperti apapun orang itu. Sekali lagi, dan saya betul-betul ingat nasihat Pak R. Fahrudin sewaktu saya mengikuti pengajian beliau di Masjid Besar di Serambi Masjid waktu itu. Dia mengatakan, ojo ngremehke wong liya. Gondak Gusti Allah menehi sing ora apik marang sira. Itu nasihat yang sederhana. Jadi seperti apapun kita, jangan pernah meremehkan orang lain. Sebaliknya ketika diremehkan orang lain, jangan sakit hati. Karena mungkin saja ketika kita diremehkan itu adalah bagian dari cara Allah mengingatkan diri kita, mengingatkan pada diri kita bahwa kita layak diremehkan orang karena kita memang belum menjadi orang yang layak untuk dihargai atau dihormati. Jadi bersikaplah dengan bijak. Jangan pernah meremehkan orang siapapun mereka, tapi ketika Anda diremehkan jangan marah. Jadikan semua itu sebagai bagian dari cara Anda untuk bermuhasabah. Lakukan introspeksi. Mungkin karena Anda itu memang perlu berbenah diri, dikarenakan Anda memang belum layak untuk dihormati atau dihargai, Anda diremehkan orang. Jadi kalau Anda banyak diremehkan orang, jangan marah. Jadikan itu sebagai cambuk untuk membuat Anda mau berbenah diri untuk menjadi orang yang tidak layak diremehkan. Meskipun tujuan Anda tidak untuk itu,
Tujuan Anda adalah untuk memperbaiki diri. Bahwa setelah memperbaiki diri kok masih ada orang yang meremehkan, jangan resah, jangan gelisah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah Anda bersedih, jangan pernah kita bersedih, karena kita harus yakin bahwa Allah selalu beserta kita. Nah, para jamaah, ini sering saya katakan, tetapi apa yang saya katakan itu juga seringkali disalahpahami oleh orang. Jadi sekali lagi, saya tidak bisa memuaskan semua orang. Saya ketika mengatakan seperti ini, apa semua harus setuju? Tidak. Dan saya tidak pernah resah dan gelisah. Karena saya yakin apa yang saya katakan itu saya katakan dengan sejujur-jujurnya dari lubuk hati yang paling dalam. Untuk apa? Untuk diri saya dan untuk semua orang yang mau mendengar apa yang saya katakan. Bahwa orang masih meremehkan diri saya nggak ada masalah. Tapi yang penting, jangan sampai saya meremehkan orang lain. Sekecil apapun tindakan saya untuk meremehkan orang lain, itu adalah sebuah tindakan yang tidak bijak dan perlu saya benahi. Itu yang menyadarkan diri saya. Jadi kalau kita bicara karma tadi, mungkin ketika saya diremehkan orang lain, itu terjadi sebagai akibat dari tindakan saya sendiri. Oleh karena itu saya perlu segera beristighfar, bertaubat dengan taubatan nasuha. Ketika saya gagal, mungkin kegagalan saya itu terjadi sebagai akibat dari kemalasan saya, sehingga saya tidak perlu mencari kambing hitam untuk menyalahkan orang lain. Saya perlu berbenah diri untuk memperbaiki diri saya supaya saya bisa berhasil meraih sesuatu yang saya cita-citakan tanpa harus menyalahkan orang lain. Ini yang selalu saya sampaikan pada siapapun, meskipun sekali lagi saya seringkali dicibir oleh orang ketika saya menyampaikan apa yang saya sampaikan ini. Siapapun orang yang mencibir saya, selalu saya hadapi dengan senyuman, karena saya yakin dengan saya yakinnya, saya hakul yakin bahwa saya menyampaikan ini dengan jujur dan terbuka untuk tidak mengesankan bahwa saya itu sombong atau apalagi meremehkan orang lain. Ya, nah, baik, saya lanjutkan. Selanjutnya saya juga pernah membaca secara cermat surat An-Nahl ayat 61 itu dengan pembacaan yang sungguh-sungguh ini. Saya ulangi lagi, Allah menyatakan, walau yu'ahidullahu nasa bidhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walaki akhiruhum ila ajalim musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai pada waktu yang ditentukan. Ada ajalnya, ada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Artinya saatnya itu pasti tepat. Dan itu rencana Allah. Allah itu kalau sudah punya rencana, timingnya pasti tepat. Waktunya masih tepat. Jadi ketika kita mendapatkan takdir Allah, kapanpun dan dimanapun, jangan menyesali, jangan kecewa. Karena saat itulah saat yang tepat untuk kita diberi sesuatu oleh Allah. Dan tinggal bagaimana kita menyikapi dengan sikap yang tepat. Kalau kita itu mendapatkan musibah, bersabarlah. Saat itulah Anda diuji dengan kesabaran. Ketika kita mendapatkan nikmat, segera bersyukur. Karena saat itulah Allah menguji apakah kita mau bersyukur atau tidak terhadap nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Di dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 41 juga dikatakan, wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Apapun usaha itu kalau akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Jadi jangan pernah kita risau dengan apa yang kita hasilkan dari usaha kita. Allah pasti akan membalas usaha kita itu dengan balasan yang tepat. Tetapi balasan itu bisa ditangguhkan atau dicepatkan oleh Allah karena Allah mengendaki kepada kita untuk mendapatkan sesuatu di waktu yang tepat, yang Allah lebih tahu daripada kita. Jadi kalau kita itu diberi sesuatu lebih cepat dari apa yang kita harapkan, bersyukurlah karena Allah tahu waktu di mana saat di mana kita itu membutuhkan. Dan kalau diakhirkan, ditangguhkan, jangan pernah kecewa karena Allah tahu ya waktu yang tepat untuk kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita dambakan. Jadi ketika kita berdoa, kita harus tahu kapan, dengan cara apa, di mana Allah akan mengabulkan doa kita.
dengan pemberian apapun yang datang dari Allah, termasuk pemberian yang tidak sama dengan apa yang kita harapkan, karena Allah tahu apa yang tepat diberikan untuk diri kita, sehingga kita tidak perlu menyesali apa yang diberikan oleh Allah dalam bentuk apapun, kapanpun dan dimanapun kita mendapatkannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang tadi saya katakan terkait dengan hukum karma. Sekali lagi, Islam memang tidak pernah punya konsep hukum karma. Tapi substansi hukum karma itu bisa kita pahami dari balasan Allah terhadap orang yang pernah berbuat tidak baik di dunia ini. Ya, Islam itu tidak memiliki konsep hukum karma titik. Tetapi di dalam Islam konsep karma atau akibat dari perbuatan kita itu ada. Ya, karena sebesar apapun perbuatan kita, sekecil apapun perbuatan kita, seperti apapun perbuatan kita, itu Allah akan dibalas. Dan balasannya selalu tepat menurut apa yang dipertimbangkan Allah, karena Allah adalah zat yang maha tahu apa balasan yang tepat untuk kita, kapan dan di mana kita berada. Ketika karma itu dimaksudkan sebagai balasan keburukan atas perbuatan buruk yang kita lakukan, ya itulah yang namanya balasan yang tepat untuk kita ketika kita berbuat sesuatu yang tidak baik. Dan pasti kita akan mendapatkan balasan yang tidak baik dari perbuatan tidak baik yang kita lakukan. Maka setiap perbuatan tidak baik yang pernah kita lakukan, mari kita sadari untuk tidak kita ulangi dan segera kita mohon ampun kepada Allah. Kalaupun perbuatan tidak baik itu kita lakukan untuk orang lain, segera minta maaf pada orang yang pernah kita perlakukan dengan perlakuan yang tidak baik. Ya, saya juga sering membaca ya beberapa hadis yang mengisyaratkan begitu. Satu saat Sahal bin Sa'ad, salah seorang sahabat Rasulullah itu menyatakan begini. Satu saat malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ya Muhammad, ashma syi'ta fa innaka mayyit, wa ahbit man ahbabta fa innaka mufariquh, wa amal ma syi'ta fa innaka madziyyum bihi." Thumma qala, "Ya Muhammad, syaraful mu'mini qiyamul lail wa 'izzu istighna'uhu 'anil nas." Ya Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu sukai karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengan orang yang kau cintai itu. Berbuatlah sukamu, silakan, masyaallah. Karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karena perbuatanmu itu. Kemudian dia berkata, ya, Jibril berkata, "Wahai Muhammad, kemuliaan seorang yang beriman itu adalah berdirinya dia pada malam hari untuk melakukan qiyamul lail." Dan ini yang saya renungkan. Kenapa qiyamul lail itu disebut? Dan saya pernah dinasihati oleh guru saya Pak Haji Tamimi. Jangan pernah engkau lupa kepada Allah dimanapun Anda berada, utamanya di malam hari. Ucapkan dengan ucapan yang terbaik untuk Allah. Dengan itu Anda akan mengingat siapa yang menentukan hidup Anda. Dan disitulah saya mengerti kenapa qiyamul lail itu harus kita lakukan. Tapi sekali lagi tidak mudah untuk melakukannya. Karena apa? Kadang-kadang kita malas untuk melakukannya. Satu rakaat pun itu berat. Tapi ketika kita niatkan semua karena Allah, insya Allah semua akan menjadi enak dan nyaman karena kita terdorong untuk hanya beribadah kepada Allah. Dan nggak usah menyombongkan dengan sombongan apapun, termasuk maaf ini. Saya diingatkan oleh para sahabat saya, nggak usah mengupload sesuatu yang membuat kita bisa terjebak dalam riya. Jadi para sahabat saya itu menasihati saya, ketika Anda berbuat baik jangan tampakkan pada orang, karena itu akan bisa mengakibatkan Anda terjebak dalam sikap riya. Perbuatan sebaik apapun yang Anda lakukan nggak usah ditampak-tampakkan. Tapi ketika keburukan Anda itu tampak oleh orang lain dan Anda mendapatkan celaan dari orang lain, jangan risau, karena setiap celaan pada Anda itu adalah kritik bagi Anda untuk diri Anda supaya Anda menjadi lebih baik. Ini kata-kata sahabat-sahabat saya menyadarkan diri saya. Jadi ketika saya berbuat baik, saya mencoba untuk tidak menampakkan perbuatan baik saya kepada semua orang. Tapi ketika keburukan saya diketahui orang dan saya dicela, saya berterima kasih karena dengan celaan itu saya bisa bermuhasabah untuk bisa memperbaiki diri saya dengan tidak berbuat sesuatu yang tidak baik dan kemudian melanjutkan dengan perbuatan-perbuatan baik yang bisa saya lakukan. Dan ini yang selalu saya katakan. Sekali lagi, kata-kata saya ini seringkali salah pahami dan bahkan mendapatkan cibiran seolah-olah saya itu sombong. Ya mudah-mudahan saya tidak terjebak di dalam kesombongan. Saya ingin mencontohkan sesuatu yang tidak membuat orang tersinggung. Saya itu memang adalah manusia yang masih lemah. Selemah-lemah manusia.
Masih banyak kekurangan saya dan tidak perlu saya tutup-tutupi, sehingga ketika saya dipuji orang, saya justru istighfar. Orang memuji saya itu karena orang itu tidak tahu keburukan-keburukan saya. Tapi ketika orang itu menjelek-jelekan saya, mencaci saya, maki saya, menghina saya karena saya dianggap buruk, saya berucapkan terima kasih. Karena dengan cara itu saya bisa bermuhasabah, saya bisa koreksi diri, dan saya bisa memperbaiki diri dengan cara saya. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang saya lakukan. Itu yang selalu saya katakan. Sekali lagi, apa yang saya katakan seperti ini tidak selalu diapresiasi oleh orang, dan bahkan seringkali dianggap sebagai bagian dari kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi endingnya selalu saya sampaikan dengan simpulan dari uraian yang saya berikan pada pagi hari ini. Bisa kita simpulkan, kalau kita itu ingin memahami apa yang namanya hukum karma itu secara substantif mungkin ada di dalam Islam, tetapi penjelasannya tidak akan persis sama dengan penjelasan yang diberikan oleh orang-orang Hindu di dalam ajaran mereka, dan juga tidak sama dengan orang-orang Buddha ketika menjelaskan tentang konsep reinkarnasi. Kita akan mendapatkan balasan baik dan perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi juga akan mendapatkan keburukan dari perbuatan buruk yang kita lakukan. Dan kalau itu disebut karma, ya sebutlah sebagai ketentuan Allah untuk siapapun yang dengan seadil-adil dari Allah menentukan kepada siapapun yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik maupun yang buruk. Dan kalau karma itu terkait dengan keburukan, maka jangan pernah kita berbuat sesuatu yang tidak baik, karena perbuatan tidak baik yang pernah kita lakukan akan mendapatkan balasan yang tidak baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila hukum karma itu memiliki makna perbuatan baik yang dilakukan pada orang lain, maka kita akan mendapatkan balasan baik atas perbuatan baik yang kita lakukan. Dan insya Allah, kalau kita itu selalu berbuat baik dengan niat karena Allah, Allah akan selalu memberikan kebaikan pada diri kita. Dan ketika kita selalu menghindar untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak baik, insya Allah, Allah akan memberikan sesuatu yang baik pada diri kita dengan cara orang tidak akan melakukan keburukan pada diri kita di dunia, karena kita betul-betul mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan baik kita dan keterhindaran kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.